Halo semuanya. Sangat mengagetkan. Ada pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan dari seorang menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut Bappenas, yang menyatakan bahwa makanan bergizi gratis lebih mendesak daripada pembukaan lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan pernyataan ini sangat menyesatkan? Karena tidak ada dalam kaidah keilmuan dan tidak ada dalam teori ekonomi satupun yang menyatakan bahwa suatu negara itu akan maju apabila melaksanakan program makanan bergizi secara gratis daripada membangun lapangan pekerjaan. Tidak ada. Makanya ini mesti kita lawan, mesti kita bantah. Jika tidak, 5 tahun ke depan nasib anak bangsa ini akan terancam suram. Apalagi pernyataan ini pernyataan resmi dari pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, Bappenas itu adalah otaknya atau yang bertugas merancang program-program pemerintah dan 5 tahun ke depan. Sebelum ini menjadi bencana, sebelum ini menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial, ini mesti kita cegah. Cara pikir pemerintah ini sangat berbahaya. Sekarang mari kita coba uji ke lapangan, uji kita masyarakat. Benarkah negara ini lebih mendesak masalah gizi daripada masalah lapangan pekerjaan? Memang benar, BPS menyatakan ada 21,6% anak-anak Indonesia, bukan penduduk Indonesia, anak-anak Indonesia mengalami gizi buruk, mengalami stunting. Begitu juga ibu hamil. Tetapi ingat, masalah gizi buruk yang terjadi pada anak-anak itu terjadi pada sekelompok daerah, sekelompok orang, bukan merata dari Sabang sampai Merauke, bukan menyeluruh seluruh wilayah Indonesia, tapi di titik-titik daerah dan sekelompok orang. Kita sepakat, anak-anak yang mengalami gizi buruk harus kita berikan makanan bergizi. Negara harus hadir memberikan makanan bergizi secara gratis pada mereka. Tetapi bukan dengan cara membuat program makanan bergizi gratis atau disebut MBG ini. Karena MBG ini sifatnya terlalu meluas, terlalu menyeluruh ke seluruh anak-anak, baik terhadap anak bayi, anak sekolah TK, PAUD, anak sekolah SD, anak sekolah SLTP, anak sekolah SLTA, dan juga pada ibu hamil. Ini akan tidak produktif. Ini akan memakan anggaran yang begitu besar, sementara kemampuan negara tidak begitu kuat. Suatu negara itu harus menggunakan anggarannya agar efektif, lebih produktif. Program makanan bergizi gratis yang dipikirkan sampai 400 triliun ini sama seperti membuang garam ke laut. Ini program jangka pendek. Tentang masalah gizi
buruk terjadi pada anak-anak bukan dengan program MBG jawabannya, tetapi kepada yang mengalami. Itu masalah gizi buruk. Sekarang bagaimana dengan penghasilan rakyat? Pemerintah harus sadar sesadar-sadarnya, harus tahu setahu-tahunya bahwa di tengah masyarakat sedang menjerit karena penghasilan mereka mengalami ketidakpastian. Mereka banyak mengalami kemiskinan, makanya terjadilah gizi buruk. Jadi di Indonesia ini sesungguhnya adalah darurat lapangan pekerjaan. Saya berani mengatakan Indonesia darurat lapangan pekerjaan karena ada 5 indikator yang bisa disebut Indonesia darurat lapangan pekerjaan. 1. Dari data BPS, Indonesia ini penduduknya 5% mengalami pengangguran terbuka, yaitu sebanyak 7,5 juta orang yang mengalami pengangguran, tidak mempunyai penghasilan. Mereka tidak dapat pekerjaan dan terjerumus dalam kemiskinan. Oke, saya masih terima angka 5% tadi. Sebenarnya faktanya data masyarakat pengangguran itu masih banyak, bukan 5%. Karena pengangguran tersembunyi sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Kenapa mereka tidak terdata? Karena mereka sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Angka ini sangat besar, sangat luar biasa. Pengangguran tersembunyi di Indonesia. Ini seperti teori gunung es. Sedikit kelihatan di permukaan, tetapi ke bawahnya sangat banyak. Itu indikator pertama. Indikator kedua, pekerja Indonesia 60% adalah pekerja informal. Perlu diketahui, pekerja informal sebanyak 60%. Apa itu pekerja informal? Adalah pekerja yang tidak mendapat gaji yang layak dan tidak memiliki jaminan sosial. Angkanya 60% dari angkatan kerja kita. Ini angkanya sangat luar biasa. Suatu negara itu boleh ditoleransi pekerja informalnya itu sebesar 20%. Ketiga, indikator ketiga, kita memiliki sekitar 10% adalah setengah pengangguran. Ada sekitar 10%. Sebanyak 10% ini mereka bekerja serabutan. Mereka tidak memiliki kepastian penghasilan, apalagi memiliki jaminan sosial. Ini sangat berbahaya. Fakta keempat, indikator keempat, generasi muda kita, para pemuda-pemuda Indonesia, Gen Z, dari umur 14 tahun sampai umur 24 tahun, sedang mengalami nasib NEET, yaitu Not Employment, Education, and Training. Mereka tidak bekerja, tidak lagi menjalani pendidikan, dan tidak sedang pelatihan. Mereka menganggur total. Jumlah Gen Z ini adalah sekitar 10 juta. Indikator selanjutnya adalah tentang bonus demografi. Perlu kita tahu, Indonesia penduduknya 280 juta. 60% lebih adalah usia produktif. Usia berumur 15 tahun sampai 59 tahun. Mereka adalah usia produktif. Sebanyak 60% lebih.
Ini adalah anugerah sekali dalam sejarah, anugerah terbesar pada negara ini yang dialami Indonesia pada saat sekarang. Ini sampai 2040. Apabila bonus demografi ini tidak dimanfaatkan, maka Indonesia akan terus terjebak masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia akan tetap menjadi negara berkembang atau bahkan bisa menjadi negara miskin karena tidak bisa memanfaatkan bonus demografi. Dari indikator yang saya sebut di atas, maka sudah bisa kita nyatakan bahwa Indonesia darurat lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan ini. Pemerintah jangan pura-pura tidak tahu persoalan ini. Pemerintah jangan mengalihkan isu, mengalihkan tanggung jawabnya. Pemerintah harus hadir membuka lapangan pekerjaan karena ini mandat konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak mendapat pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Ini tugas pemerintah, tugas utamanya. Pemerintah tidak boleh meremehkan lapangan pekerjaan ini. Jika tidak, konsekuensinya ini akan menjadi krisis ekonomi, krisis sosial. Perlu diketahui, negara itu akan terjadi gejolak politik yang dasar, bahkan terjadi revolusi karena rakyatnya tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Makanya, jika kita salah merancang masa depan negara ini, maka Indonesia akan menjadi gelap. Demikian. Salam merdeka 100%.